wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Lina Mardiana. Alhamdulillah di kesempatan hari ini saya bisa bikin videonya lagi ya. Sekian lama nggak bikin video, sekarang alhamdulillah saya bisa bikin videonya lagi ya. Menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya saya gitu ya. Ini kisah nyata juga. Nah, gak lupa buat yang baru bergabung, yang udah mengklik videonya saya ucapkan terima kasih dan semoga kalian dimudahkan dalam cari rezekinya, diberi kesehatan, dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kali ini saya mau cerita kisah nyata saya atau pengalaman pribadi saya sendiri ya. Kalian tahu kan sholat istikharah? Nah, saya akan menceritakan tentang tentang realnya gitu sholat istikharah, manfaatnya. Pokoknya itu sangat berguna ya buat yang belum atau mau mencari jodoh atau pengen tahu siapa jodohnya. Yuk laksanakan sholat istikharah. Kenapa saya di sini membahas sholat istikharah? Karena dulu pengalaman saya tuh saya disuruh nikah sama orang tuanya saya dan keluarga saya tuh harus cepat-cepat bawa calon ke rumah. Sedangkan saya tuh masih pacaran sih. Maksudnya masih ya berhubungan sama seseorang gitu. Cuman saya tuh masih ragu atau belum yakin sama dia. Ada teman gitu yang nyaranin untuk saya gitu, kalau saya belum yakin atau belum full kepada seseorang itu harus melaksanakan sholat istikharah. Nah, di sana saya itu kenapa enggak coba gitu kan, ini baik gitu, berguna juga buat saya kan ingin tahu siapa jodohnya saya, apakah dia ataukah suami saya. Ternyata bukan dia tapi suami saya yang sekarang. Nah, di sana tuh saya disaranin sama teman harus sholat istikharah. Saya melaksanakannya soalnya saya nggak yakin gitu sama pasangan aku yang dulu gitu ya. Nah, saya melaksanakan sholat istikharahnya itu enggak sekali ya. Kalau sekali itu belum kelihatan. Ya pokoknya saya enggak sekali. Saya melaksanakan sholat istikharah itu 4 atau seminggu. Pokoknya seminggu ya, saya melaksanakan sholat istikharah itu dalam waktu seminggu. Nah, saya melaksanakan sholat istikharahnya itu sebelum saya tidur. Pokoknya saya tuh sebelum saya tidur aja gitu ya sholat istikharahnya. Saya sekali belum ya, saya melaksanakannya dengan yakin, dengan ikhlas, pokoknya dengan ridho gitu. Kita itu kalau pengen sesuatu harus dengan ikhlas, dengan yakin gitu. Sholatnya juga harus benar gitu ya. Ya pokoknya saya melaksanakan sholat istikharah itu 2 rakaat. Pas saya mau tidur. Nah, saya melaksanakan sholat istikharah. Sudah melaksanakan sholat istikharah, saya itu berdoa sama Allah. Kalau kalian yang nggak tahu atau belum bisa bacaan sholat istikharah, nggak apa-apa. Doanya mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda, yang penting itu niat kita gitu, minta sama Allah. Saya juga dulu gak terlalu bisa doa salat istikharah, makanya saya pakai bahasa Sunda aja. Saya orang Sunda loh kok. orang Sunda maksudnya ya. Nah, di sana saya nggak tahu baca doanya, tahu sedikit gitu ya. Saya itu
Jadi saya sesudah sholat istikharah, saya berdoa dengan ikhlas, dengan yakin, minta sama Allah, curhatkan semua segala isi atau keinginan kita itu sama Allah. Minta petunjuk siapakah jodohnya saya, maksudnya ya, jodohnya saya. Apakah si dia jodohnya saya, ya maksudnya yang berhubungan gitu ya. Saya sebutkan namanya pas saya sholat, pas sudah sholat istikharah, saya sebutkan namanya. Apakah dia jodoh saya, apakah dia yang terbaik buat saya, ataukah dia pokoknya lelaki yang baik buat saya. Minta petunjuknya, berikanlah petunjuknya. Semoga kalau benar dia jodoh saya, datangkanlah dalam mimpi saya. Saya doanya gitu, datangkanlah ke dalam mimpi saya. Nah pokoknya itu baru sekali. Nah saya udah sholat istikharah, tidur. Saya tidur, ternyata belum kelihatan belum kelihatan jodohnya saya. Pas kedua harinya masih belum. Saya itu masih yakin gitu ya, saya nggak putus asa, saya terus minta sama Allah dan terus berdoa gitu ya. Nah pas ketiga hari saya mintanya gitu terus, doa sayanya kayak gitu, kayak yang pertama gitu ya. Pokoknya perlihatkan kalau dia jodohnya saya, perlihatkan dalam mimpi saya gitu ya. Pas ketiga hari gitu ya, saya tidur, ternyata saya mimpi siapa? Ternyata saya mimpi dia ya, pacar saya dulu gitu ya. Saya mimpiin dia datang gitu ke rumah biasa dalam mimpi saya. Saya masih belum yakin. Keempat harinya saya sholat lagi, minta doa lagi sama Allah, dan udah gitu tidur gitu ya. Mimpi lagi dia, ya maksudnya pacarnya saya. Cuman dalam mimpi itu kok saya tuh ya pokoknya ada dua lelaki, ada dia, ada yang lain, cuman yang lain nggak tahu saya ya. Nah dari sana kelima harinya saya itu sholat lagi, dan sholat lagi saya tidur ya biasa. Saya udah sholat gitu, minta doa lagi. Ternyata saya mimpi apa? Mimpi buruk. Pokoknya saya mimpi dia, cuman ada dua lelaki lagi. Cuman tuh kan dari sana saya udah nggak yakin gitu ya. Nah di dalam mimpi saya yang kelima hari itu ada dua lelaki, dia sama yang satunya lagi. Dua-duanya datang ke rumah, cuman yang satunya saya kasih makan, ya bukannya pacar saya, cuman kalau pacar saya dikasih minum. Orang lain dikasih makan sama saya, iya pakai kasih makan. Cuman kalau pacar saya bukan dikasih makan, kasih minum. Nah di sana saya berpikir lagi, bangun maksudnya ya, kok udah 2 hari ngimpinya kok dua lelaki terus gitu ya. Bener gak ya ini pasangan saya masih benar-benar belum yakin gitu ya. Ke-6 harinya gitu ya, ke-6 harinya saya sholat lagi sama dia, maksudnya sholat istikharah. Nah udah sholat istikharah itu saya tidur lagi. Alhamdulillah saya mimpi lagi, cuman mimpinya bukan mimpi dia gitu ya, tapi pertama itu muncul wajahnya pacar saya. Cuman kesininya pas deket-dekatnya kok bukan pacar saya dalam mimpi itu, kok bukan dia gitu ya, kok orang lain. Apakah ini jodoh saya? Aku kan kaget, aku pacaran sama dia, cuman yang dalam mimpi bukan dia gitu ya. Pas ke-6 hari saya meyakinkan diri lagi, ke-7 harinya saya pokoknya yakin
minta sama Allah, benarkan ya Allah, benarkan siapa yang benar-benar jodoh saya mintanya kayak gitu. Saya tidur dan ternyata dalam mimpi saya yang hadir bukan pacar saya tapi orang lain. Saya nggak tahu, mungkin dia suami saya mungkin, cuman dalam mimpi saya nggak jelas gitu ya, nggak jelas mukanya, cuman dia tahu bahwa itu bukan pacar saya yang dulu gitu. Nah, saya berpikir dari sana, ya Allah, jika benar dia bukan jodoh saya, perlihatkan sifat karakter dia yang asli. Saya mintanya kayak gitu. Gak lama kemudian, dalam seminggu, saya pokoknya dia pertamanya baik, sopan, ramah, dan pokoknya dia janjiin mau datang ke rumah, janji mau menikah sama saya. Dia kerjanya di bandara Jakarta gitu, nggak tahu bandara Soekarno ya pokoknya. Nah, saya kan kita LDRan gitu kan, sering nggak ketemunya, sering banget. Saya kerja, dia kerja gitu kan. Nah, di sana dia alhamdulillah Allah memperlihatkan sifat aslinya, karakter dia yang asli kepada saya gitu. Ternyata dia orangnya kasar, tidak sopan, pokoknya dia tuh kalau dibilang brengsek. Biarin kalau ada yang nonton, siapapun itu nggak apa-apa. Yang penting saya udah ngungkapin sifat aslinya dia ya. Dan ternyata saya minta lagi doa sama Allah gitu kan. Ya pokoknya ternyata jodoh saya ini ya suami saya yang sekarang. Sebelum itu sih saya masih berdoa, maksudnya masih menjalani gitu kan. Nah, masih ada 2 pilihan. Cie, maksudnya 2 pilihan. Ini juga suami saya masih dipilih sama saya, soalnya saya tuh dulu dekatnya sama yang kerja di Jepang gitu. Dan dia di Kerawang, suami saya di Kerawang gitu kan. Nah, saya bilang sama mama saya, mama, kalau siapapun yang akan menikah sama saya itu dia yang pertama datang ke rumah. Ternyata suami saya yang datang pertama ke rumah. Soalnya yang kerja di Jepang tuh pas suami saya datang ke rumah, dia pulang ke Indonesia. Jadi ya mau gimana lagi ya. Ya begitu singkat ceritanya tentang pengalaman saya gitu ya. Alhamdulillah dengan sholat istikharah saya diperlihatkan jodohnya saya, diperlihatkan segala sesuatu yang ingin saya tahu gitu ya. Jadi buat kalian yang belum punya jodoh, yang masih ragu sama pasangannya, yang pengen tahu siapa dia gitu, yuk coba sholat istikharah. Insya Allah memperlihatkan, Allah kasih jalannya, Allah kasih petunjuk, asalkan kita yakin, asalkan kita benar-benar minta sama Allah gitu ya. Sholat istikharahnya jangan sekali 2 kali ya, kalau pengen benar-benar yakin. Saya juga nyaranin 1 minggu aja. Soalnya ini benar-benar gitu, benar asli, real, nyata saya alami. Jadi buat kalian yang para jomblo, silakan sholat istikharah. Saya sarankan, soalnya ini juga kan informasi yang baik gitu ya, yang belum tahu, yang masih bingung gitu mencari calon istri, calon suami, silakan mencobanya. Insya Allah ini juga kan nggak terpaksa gitu, ini bisa jadi pahala, manfaatnya banyak gitu ya, jadi pahala buat kitanya tahu, kitanya dikasih petunjuk sama Allah. Jadi
Kayak gitu ya ceritanya, pengalaman saya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian yang udah nonton sampai habis jangan lupa di-share ke teman-teman kalian atau share kepada sosial media biar semuanya ini video bermanfaat. Jadi saya mau ngasih tahu informasi yang bermanfaat gitu ya, biar kita semua melakukan hal yang positif, yang baik. Insya Allah Allah kasih jalannya. Mohon maaf jika ceritanya saya banyak berlepotan, soalnya saya orang Sunda. Saya itu sebenarnya sih kurang lancar bahasa Indonesia, cuman saya kalau saya ngomongnya bahasa Sunda takutnya ada yang nggak ngerti gitu ya. Jadi mohon maaf jika bicaranya saya banyak kesalahan dalam video ini, banyak kekurangannya, mohon maaf, mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.